Kembali di Rakyat Bersuara, tapi sebelum saya mulai, karena ini banyak sekali perdebatan, banyak sekali pembicaraan di media sosial, nanti saya akan wawancara ke Mbak Zanzan Bella. Tapi sebelumnya rasanya harusnya tukar dulu nih. Iya, posisinya. saya lebih cocok di sana. Oh kayaknya, gitu Mas. ya, Bang Farah di sini, oke. Ya. Ini kayak, oh diambil tuh Bang Farhad, oke. Saya ke Mbak Zanzan Bella dulu, nanti baru ke Ibu Titin. Mbak Zanzan, Iya. apa yang Anda lihat di media sosial saat ini? Ini begitu gaduh, bahkan Anda juga sempat dibully karena menyampaikan sesuatu. Bisa Anda ceritakan? Iya, jadi yang pertama mungkin yang ditunggu-tunggu sama netizen ini adalah suaranya Bapak Rudiana. Betul, ayah dari Eki. Ya, ayah dari Rizky Rudiana atau Eki. Nah di sini saya tadi merangkum, kata Bang Farhad, bukti kita kesampingkan dulu. Justru saya ini yang ada di dalam kepala saya itu mana buktinya? Menyatakan ini pelaku. Mana buktinya? Menyatakan ini saksi ini adalah benar, konkret, bisa dipercaya sehingga dia bisa menunjukkan tersangkanya begitu ya. Kalau bicara seperti Ibu, scientific crime investigation. Scientific crime investigation. Iya, harusnya kan itu punya data yang konkret. Kan kita bisa dong pakai teknologi pengecekan. Misalnya 2016 itu kan bukan yang jadul-jadul banget. Ya. Jadi kita bisa mengecek mungkin dari alat telekomunikasinya. Oke. Dari provider. Mungkin pada saat itu anak-anak ini kan juga bukan anak-anak yang kere menurut saya ya. Mereka pakai smartphone ataupun bahkan ketika mereka masih pakai handphone yang jadul yang belum Android, itu sangat mudah sekali dilacak. Di mana titik komunikasinya, maps-nya berdasarkan dari BTS. Dan itu ada undang-undangnya kan, provider telekomunikasi. Jadi pihak penyidik itu memang boleh meminta call data record. Jadi artinya saya yang sebagai awam, saya bukan pakar, tapi ini sangat mudah seharusnya. Tidak perlu kemudian Bapak Rudi ini menetapkan sendiri kalau ini adalah tersangka. Bukti konkretnya apa? Dari percakapan, oke. Masa iya percakapannya sekelas chat doang? Cek dong. Kalau misalnya memang apalagi yang Peggy ini yang heboh sekali. Peggy ini dinyatakan sebagai tersangka dan dipastikan tidak salah tangkap. Kalau saya belum yakin. Karena apa? Kita menunggu buktinya apa? Gitu loh Mas. Ya kan? Ditanya enggak, ada satu saksi yang bilang saya melihat dia di TKP. Saksi ini ditekan tidak? Dari mana dia bisa kita percaya untuk berbicara benar? Jam berapa dia datang ke TKP? Apa urusan dia ke TKP? Melalui jalan mana dia berjalan ke TKP? Jadi semua bisa dicek melalui tadi pengecekan BTS. Bisa dari provider begitu. Nanti saya akan ke Bu Sri dulu, tapi saya ingin ke Prof Adrianus. Prof Adrianus ini satu hal yang memang membuka juga, ini belum pernah disampaikan, ini suara netizen sebenarnya, salah satu pemerhati media sosial. Kenapa tidak lakukan itu? Sehingga ketahuan posisinya di mana. Kan hal yang mudah sebenarnya untuk pengecekan BTS tersebut. Setahu saya itu bukan satu teknologi yang polisi nggak tahu. Betul. Tapi tidak pernah dilakukan pada waktu BAP dan kemudian penuntutan sampai kemudian putusan tidak pernah ada. Mungkin yang dulu nggak tahu ya, tapi saya yakin sih yang sekarang pasti akan dimainkan tuh. Dan Polda Jabar setahu saya juga unit cybernya kenceng tuh ya. Oh bisa lagi dipanggil, di call yang 8 tahun lalu? Ya mungkin ya, ini hanya duga-duga. Dengan kata lain kita berada pada situasi yang sama-sama tidak tahu ya. Yeah. Nah itu yang pertama. Yang kedua, kalau tadi dikata Pak Rudiana ya, ya memang dia salah. Kalau kita bicara mengenai orang yang profesional, itu adalah orang yang tahu batas untuk tidak masuk pada situasi di mana ada konflik of interest. Betul. Ya, contoh misalnya seorang dokter lah, ketika yang dioperasi itu adalah anaknya, ya maka dia tentu harus berhenti dan digantikan oleh sejawatnya, karena emosinya akan main. Nah, maka kalau kita bicara mengenai kenapa kasus itu diangkat ke Polres, pada dasarnya tadi sudah terlihat bolongnya tuh. Yeah. Nah, untuk itu apakah kemudian kelihatannya sekarang juga yang bersangkutan dilarang bicara, karena tadi pasti salah saja dari segi. Salah. Nah kalau begitu, maaf Pak saya potong. Kalau begitu kenapa kita melanjutkan kekeliruan? Maksudnya? Begitu loh. Ini kan hanya dilanjutkan saja. Dengan 5 tersangka ini bukan bukan salah tangkap. Kenapa dilanjutkan begitu kalau memang kita menemukan kekeliruan di
Tahap awal. Ya tahap awal begitu. Harusnya ini kan diusut ulang begitu loh. Apalagi memang ada kesalahan di Bapak Rudi. Oke, tadi gitu loh. maksudnya gini, saya ngerti. Kenapa kemudian Zanza mengatakan seperti itu? Karena Prof. Adrianus mengatakan, ya Pak Rudiana memang salah, Ibtu Rudiana memang salah karena dia akan terbawa emosi. Lalu kenapa dilanjutkan? Silakan. Kan diangkat ke Polres. Dan kalau dilihat dari, kalau saya tidak salah ya, konstruksi yang dibuat oleh Polsek dan Polres kan beda. Maka dalam hal ini tentu kita lebih melihat pada konteks satuan yang lebih atas. Ya, yang sudah mengkoreksi temuan awal. Jadi oke di awal salah, tapi kemudian dikoreksi di Polresnya. Dan kemudian tidak akan mungkin seorang Ibtu Rudiana waktu itu pangkatnya apa? Di bawah Ibtu, saya yakin. Aibtu. Aibtu, dulu Sebelum masih kemudian Bintara. jadi perwira ya. Oh iya betul. Aibtu Rudiana pada waktu itu mempengaruhi Kapolres yang pangkatnya Kombes. Nggak akan mungkin. Nggak mungkin dong, nggak mungkin. Demikian. Maaf, saya bisa tambahkan. Silakan. Jadi gini, kalau setahu saya proses dari Polres ditarik ke Polda ya, bukan dari Polsek ke Polres. Dan sempat waktu itu Polda juga, saya ingat. Ya, itu langsung Polda. Nah, jadi kalau yang disampaikan Mbak Zansa tadi, itu agak aneh juga kalau kita mulai dari penyidikan baru lagi. Karena sebenarnya untuk proses 3 ini gampang banget. Dan Ibu juga, kalau misalnya mau melakukan, Ibu belum pernah melakukan upaya peninjauan kembali ya? Untuk Sakatatal saya bukan cuma peninjauan kembali Pak. Jadi gini, ketika proses ini berjalan, itu yang tidak pernah orang lain tahu sebetulnya. Ketika proses ini berjalan, mungkin yang sekarang terlihat ada foto-foto yang luka lebam-lebam, yang bengkak-bengkak. Itu foto itu dari 2016 sudah beredar. Kita penangkapan tanggal 31 jam 17. Besoknya saya mengunjungi dasar atas permintaan orang tuanya, saya mengunjungi Polres Cirebon Kota. Enggak pernah berhasil. Sampai sekitar 2 minggu kemudian tidak pernah berhasil. Tanggal 4 atau 6 saya ingat betul informasinya sudah ditarik ke Polda Jabar. Waktu itu saya juga sempat ke sana, tetapi juga tidak bertemu. Akhirnya kita laporkan ke Propam Polda Jabar di tanggal 4. Maksudnya mau sampaikan apa nih? Menyampaikan orang tua tidak bisa menemui, kita juga tidak bisa menemui karena anak kan sudah ditangkap sejak tanggal 31. Kemudian juga beredar foto-foto anak-anak itu babak belur. Kita sudah laporkan ke Propam Polda Iya. Jabar. Apa yang Ibu sampaikan dari sini maksud saya? Apa yang Ibu mau sampaikan dari sini? Saya belum menangkap poinnya. Artinya dari awal penangkapan sampai proses persidangan itu kita juga sudah memahami betul ada yang tidak beres. Tidak beres itu akhirnya kita lakukan berbagai upaya untuk Sampai di tingkat Polres pun Ibu mengatakan seperti itu. ya. Tapi belum terjawab Pak pertanyaan saya. Kan Ibu belum pernah melakukan PK. Ya, Banding sudah. Bapak gini, Ini perkara sampai kasasi kan? Enggak. ya sampai ke kasasi. Tapi Ibu belum melakukan PK maksud saya. Bukan. Ini informasi yang saya terima dari PN itu kemudian banding, tapi kemudian tidak ditindaklanjuti karena dianggap waktu itu Pak Yogi yang ke sini, itu kemudian tidak diberi informasi, jadi keburu kedaluarsa. Ya, masih bisa PK. peninjauan Masih bisa kembali. PK, tapi tidak bisa kasasi, betul. Ya, nggak bisa kasih. Jadi Ya. menurut saya daripada menjadi kegaduhan di Indonesia saat ini, Ibu kan punya dasar. Seandainya visumnya itu berbeda dengan fakta di persidangan, nah, atau saya belum lihat putusan majelis hakim, gitu. Ibu bisa melakukan peninjauan kembali. Apakah pertanyaannya sederhana Bu, apakah Ibu akan mengajukan peninjauan kembali dengan data-data baru dan keyakinan yang Ibu miliki, bukti-bukti yang Ibu miliki? Sejak dulu saya selalu mengatakan kalau Aib dan Dede itu ketemu, kita pasti akan lakukan PK. Karena dulu Aib Dede lah yang memberikan informasi secara jelas siapa-siapa saja pelaku terhadap peristiwa tersebut. Saya nggak masuk ke poin Bu. Maksudnya begini, tanpa Aib dan Dede, Ibu punya bukti sendiri dan itu kemudian bisa dijadikan bukti untuk peninjauan kembali, novum, bukti baru. Ya, kalau masalah bukti visum ini kan saya sudah banding sudah, kasasi sudah. Buktinya kan keputusannya sama. Untuk anak Sakatatal keputusannya sama 8. Kasasi sudah lakukan kasasi? Sudah. Makanya kan Sakatatal Untuk kan yang Sakatatal saja. Oke. Sakatatal. Beda dengan Ya. yang Ya. 7 lainnya ya. 7 lainnya. Jadi Oke, baik. Sakatatal itu kan saya sudah melakukan upaya gitu. Sudah melakukan upaya sampai kasasi. Putusannya kan sama, menguatkan putusan Pengadilan Negeri Cirebon. Bahkan semuanya sama Bu. Semuanya sama. Ya. Jadi 8 tahun kalau nggak salah waktu itu. Ya, 8 tahun. 8 tahun. Nah,
saya bisa PK kalau Aep dan Dede ketemu karena dialah yang betul-betul secara spesifikasi menjelaskan siapa saja pelakunya Bentar. Berarti ini saya dapat data baru nih. Berarti yang gelap, mohon maaf, yang 7 itu dua pengadilan ya, PN dan PT, pengadilan tinggi. Dan dua-duanya hukumannya sama, seumur hidup, 7 orang. Yang Sakatatal, klien ibu, sampai kasasi. itu dari PN ke pengadilan tinggi sampai ke Mahkamah Agung, hukumannya juga sama. Rivaldi juga sampai kasasi. Artinya memang secara pengadilan sangat kuat. Ya, Buktinya. Rivaldi juga sama. Rivaldi Tidak juga sampai ada yang kasasi. berubah. Tidak ada yang berubah. Mungkinkah dari pengadilan 3 tingkat tadi ada kesalahan? Itu kan yang kemudian Ibu harus jelaskan kepada publik. Kalau seandainya ada kesalahan, ada ketidakyakinan, rasanya tidak akan mungkin di 3 tingkat pengadilan itu hukumannya tetap sama. Ya, sekarang kalau misalnya bahasanya seperti itu, Mas, DPO kan sudah orang DPO yang 3 aja udah tahu semua kan. DPO itu namanya Peggy, Andi, sama Dani, DPO. Nama DPO itu tertuang di dalam putusan di halaman 126, 127. Tertuang loh Mas, nama DPO itu tertuang di putusan. Kemudian juga di halaman 134, karena putusan itu 144 halaman. Ya. Di 134 menimbang, DPO itu disebutkan kembali. Kemudian sekarang DPO itu Bukan, sekarang pertanyaan saya sederhana Bu. Oke, Pertanyaan sederhana. dicukupkan hanya Apa satu. bukti baru yang Ibu miliki sehingga Ibu meyakini bahwa Sakatatal klien Ibu dan mungkin juga klien yang lain, itu ada 7 orang, itu tidak bersalah? Ya saya nggak mau ngomong sekarang Mas. Masa ngomong sekarang bukti barunya apa? Tapi kalau menurut saya kan untuk kalau Ibu nunggu hanya 2 kesaksian 2 orang itu menurut saya tidak relevan juga, karena Ibu apapun bukti yang penting bagaimana membebaskan klien Ibu ini dalam penjara kalau memang dia tidak bersalah. Nah kalau misalnya nanti PK ditolak lagi, tiba-tiba ada ketemu 2 orang ini lagi, kita PK lagi bisa. PK tidak ada batasnya. Nggak ada Jadi berarti batasnya. bisa peninjauan ulang ya Bang ya. Peninjauan kembali, upaya Nah, hukum luar biasa. Terus yang jadi pertanyaan Iya, saya silakan. dan netizen itu, kenapa tiba-tiba 2 ini jadi fiktif? Ya. Bagaimana? Berarti kan BAP di sana tuh 2 ini yang mana maksudnya? 2, 3 ini kan, Kan satunya tiga- Peggy, DPO. 3 kan 3 total tadinya. Peggy sudah tertangkap. Oke, 2-nya hilang. kan? Duanya hilang. Duanya Sedangkan dicoret ada di maksudnya. Lalu BAP pengadilan. masa lampau itu yang mana yang mau dipercaya begitu? Ya. Jadi kalau DPO gini, jangan kita jadikan suatu DPO itu sebagai suatu yang sifatnya tidak bisa berubah. Mungkin aja ternyata ada yang mencabut, ternyata tidak ada kaitan itu, bisa dilepaskan DPO. Jadi DPO itu tidak selamanya, bukan kekuatan hukum juga. Misalnya ternyata ini asal sebut aja, dia memberi keterangan berita acara tambahan. Akhirnya polisi mengatakan, oh ini orang harus dicabut DPO. Oke, Ibu mungkin ada tambahan soal DPO tadi, kenapa kemudian 2 dicoret? 2 dicoret berdasarkan fakta. Tidak mungkin polisi akan merekayasa untuk memastikan DPO itu ada, kalau memang tidak ada. Sekali lagi, kalau ini tidak tertutup kemungkinan masih bisa berkembang. Tapi kemudian, mohon maaf Bu, saya potong sebentar, saya juga harus adil juga. Tapi sebelumnya kan sempat beredar tuh Bu, ada 3, ada ciri-cirinya dan lain sebagainya. Dan itu kan disampaikan oleh pihak polisian juga. Betul, disampaikan oleh pihak kepolisian kan berdasarkan keterangan dari saksi Betul, mahkota. betul. Nah, dilakukan pendalaman lagi. Pendalaman lagi lebih mendalam, ternyata polisi hanya menemukan 1. Maka 2 itu belum jadi fokus perhatian. Nanti lihat lagi di pengadilan, masih terbuka kemungkinan bila memang benar ada. Belum final kok ini. Kalau memang benar yang 2 itu ada, pasti akan dikejar lagi. Nah nanti pun juga akan ditanya oleh hakim kepada siapa yang memunculkan 2 nama itu. Nanti kan mereka juga lah yang jadi saksinya, karena ini lebih banyak pada saksi mahkota saya lihat. Walaupun saksi 2 itu kan saksi di luar pelaku, itu ada pihak lain, tapi saksi yang di dalam pelakunya sesama pelaku. Oke. Gitu. Jadi Bu, menutup kemungkinan tidak kalau tiba-tiba si Peggy yang sekarang ditangkap, dinyatakan Ya. sebagai pelaku itu ternyata bukan pelaku utama? Ya semua terbuka kemungkinan itu. Oh artinya, oke. Semua terbuka kemungkinan itu. Maka saya katakan, mari kita sisakan ruang ketidakyakinan. Apalagi Prof sudah Adrianus menyatakan bahwa 8 tahun ini cukup lama. Cukup sulit untuk memastikan. Tetapi saya yang mantan polisi melihat gestur teman-teman saya, kan budaya kami Ya. kurang lebih sama. Jadi
saya makanya mensyukuri nikmat ini. Saya bilang situasi ini adalah hikmah bagi kepolisian. Blessing. Ya. Ya. Blessing buat semua Iya, kita. untuk Kita penegakan hukum juga. Untuk adik-adik mahasiswa semakin cerdas kita melihat masalah dan kita tidak apatis. Itu yang penting. Kita tidak apatis, kita tergerak untuk berpikir yang akhirnya nanti akan mengantarkan semua kita pada satu pemikiran yang lebih cerdas. Jangan mudah mengasumsi ketika kita memakna situasi. Jangan memakai asumsi pribadi sebagai sebuah kebenaran. Coba jadikan hipotesis sehingga kita netral menemukan oh begini. Yang selama ini kan kita seolah-olah kebenaran ada pada pendapat saya pribadi gitu. Saya pun sendiri apakah saya meyakini walaupun saya bagian dari teman-teman saya? Enggak, saya meriangkan sepertiga dari pola pikir saya untuk tetap mencurigai. Untuk tetap tidak yakin. Karena keyakinan sesungguh fakta empirisnya nanti ada di pengadilan. Pertanyaannya, kenapa sih polisi nggak mau terbuka sekarang? Polisi tidak berkewajiban untuk menjelaskan itu di saat ini. Karena sebenarnya proses penyidikan itu adalah sesuatu yang rahasia sifatnya. Itu akan bisa dibuka, apalagi ini kasus ada semiseksualnya. Ada hak-hak anak yang harus dilindungi. Ada hak-hak publik, kehormatan publik. Jangan sampai kejahatan ini menginspirasi hal-hal lain. Ini juga perlu dipikirkan oleh semua kepolisian. Kita mungkin bisa mengatakan sesuatu, ternyata bagi orang-orang yang memiliki ketertarikan, wah ini informasi baru, oh ini boleh juga nih, ini boleh juga. Jadi teknik-teknik penyelidikan, sebagian pihak bila mengatakan, polisi terbuka saja. Tidak semudah itu. Banyak hal yang kami pertimbangkan. Ketika kami hasilnya ini bagus nih untuk dibuat buku. Ntar dulu, manfaatnya untuk apa? Kemanfaatan hukum itu menjadi bagian dari pertimbangan kami. Kita ceroboh, memuaskan publik, tantangan ke depan lagi untuk pekerjaan kita. Baik. Gitu sih. Mas Aiman, sedikit. Nanti saya berikan kesempatan. Kita akan kembali saat lagi. Tetaplah bersama kami di Rakyat Bersuara. Luar biasa.